Shalom, perkenalkan nama saya Putri Ulaan dari kelompok 1. Pada saat ini saya akan membahas teori belajar behaviorisme. Nah, teori behaviorisme merupakan teori yang menjelaskan mengenai pembelajaran dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa lingkungan. Nah, teori belajar behaviorisme merupakan teori psikologi yang materi kajiannya adalah perilaku yang tidak berhubungan dengan kesadaran atau struktur mental. Teori ini adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang bersifat eksperimental dan objektif dengan tujuan meramalkan dan mengontrol perilaku. Nah, teori belajar behaviorisme menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Nah, jadi bisa dipahami bahwa teori belajar behaviorisme memiliki konsep dasar bahwa belajar merupakan interaksi antara rangsangan atau stimulus dan tanggapan atau respon. Nah, stimulus ialah rangsangan atau dorongan yang digunakan oleh guru untuk membentuk tingkah laku. Sedangkan respon ialah tanggapan atau kemampuan atau pikiran, perasaan, ataupun tindakan yang ditunjukkan oleh anak setelah adanya stimulus yang diberikan oleh guru. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadinya tindakan perubahan tingkah laku tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari teori behaviorisme. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama yaitu kelebihan teori behaviorisme. Di sini saya mengambil 5. Yang pertama, guru dibiasakan untuk peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Nah, di sini guru harus peka dan teliti terhadap kondisi pada saat belajar. Yang kedua, guru tidak membiasakan menggunakan metode ceramah. Jadi di sini guru menggunakan metode-metode lain seperti metode games atau metode apa. Jadi agar muridnya tidak monoton. Nah, ketika mereka tidak tahu, mereka bisa bertanya kepada guru. Jadi di sini bukan berpusat pada guru saja, tapi berpusat pada siswa. Nah, selanjutnya melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Jadi melalui pelatihan-pelatihan dan pengulangan materi yang berkesinambungan dapat membentuk bakat dan kecerdasan siswa yang sebelumnya sudah ada begitu. Nah, selanjutnya bahan pelajaran disusun secara sederhana sampai pada yang kompleks. Nah, dengan tujuan agar pembelajaran dibagi dalam bagian-bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu. Nah, mampu menghasilkan suatu perilaku yang konsisten terhadap bidang tertentu. Jadi di sini bahan pelajarannya disusun secara sederhana, secara rinci agar ini tujuan pembelajaran ini bisa tercapai dan bisa jadi dibuat secara bagian-bagian kecil. Nah, yang terakhir dapat mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. Selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan teori behaviorisme. Nah, di sini saya mengambil ada beberapa. Yang pertama, sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Yang kedua, tidak setiap pelajaran dapat menggunakan metode ini. Nah, yang ketiga, murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Nah, selanjutnya penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Selanjutnya, murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan dari guru dan mendengarkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif, sehingga inisiatif siswa terhadap suatu permasalahan yang muncul secara temporer tidak bisa diselesaikan oleh siswa. Dan yang terakhir, cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, tidak produktif, dan menundukkan siswa sebagai individu yang pasif. Jadi di sini DP kekurangan lebih ke
berpusat pada siswa. Di sini siswanya diminta untuk menjadi pendengar. Selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokoh dalam teori belajar behavior beserta eksperimennya. Di sini saya mengambil 2 tokoh. Yang pertama ada Edward Lee Thorndike. Nah, menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus atau segala hal yang dapat merangsang terjadinya belajar seperti pikiran, perasaan, dan gerakan dengan respon seperti reaksi yang muncul ketika anak belajar serta pikiran, perasaan, dan juga gerakan. Jadi perubahan tingkah laku dari adanya kegiatan belajar dapat berwujud sesuatu yang dapat diamati ataupun sesuatu yang tidak dapat diamati. Nah, proses belajar menurut Thorndike yaitu trial and error learning, yaitu belajar uji coba. Nah, pada awalnya ia melakukan eksperimen atau percobaan kepada seekor kucing melalui beberapa tahap, yaitu kucing dimasukkan ke dalam kotak kerangkeng atau puzzle box yang dilengkapi dengan tombol pembuka bila disentuh. Nah, di luar kerangkeng diletakkan daging. Jadi kucing yang ada di kerangkeng kemudian terus bergerak mencari jalan keluar tetapi gagal. Nah, kucing tersebut kemudian melakukan usaha lagi dan gagal. Nah, keadaan ini berlangsung secara terus-menerus. Tidak lama kemudian kucing tersebut tanpa sengaja menekan tombol sehingga pintu kotak kerangkeng terbuka dan kucing tersebut dapat memakan daging yang ada di depannya. Nah, dari percobaan yang dilakukan, ia menyatakan bahwa perilaku belajar manusia ditentukan oleh stimulus atau rangsangan. Nah, yang ada di lingkungan sehingga dapat menimbulkan respon secara refleks. Nah, ia juga menyimpulkan bahwa dari percobaan tersebut terdapat hukum efek atau law effect, yaitu respon yang benar atau tepat secara bertahap diperkuat melalui proses coba-coba, sementara respon yang tidak benar atau tepat akan melemah dan menghilang. Dengan kata lain, belajar terdiri dari stimulus dan respon yang nantinya akan menghasilkan perubahan tingkah laku. Yang kedua dari B.F. Skinner. Skinner merumuskan teori pembelajaran yang dikenal dengan operant conditioning. Teori ini menyatakan bahwa aspek-aspek lingkungan seperti stimulus, situasi, dan peristiwa berperan sebagai tanda-tanda untuk memberikan respon. Nah, menurut Skinner ada 3 konsep yang berhubungan dengan operant conditioning, yaitu yang pertama penguatan positif atau positive reinforcement adalah penguatan yang menimbulkan kemungkinan bertambahnya tingkah laku. Nah, contohnya seorang anak mencapai prestasi yang baik. Nah, dia diberikan hadiah, maka anak tersebut akan mengulangi prestasi itu dengan harapan bisa mendapatkan hadiah lagi. Jadi ketika kita memberikan gift kepada anak tersebut, ia merasa bahwa yang lalu saya dapat gift karena saya melakukan tindakan yang bagus atau kelakuan yang baik. Jadi ketika saya melakukan sesuatu yang baik, saya akan mendapatkan gift atau award. Nah, yang kedua penguatan negatif atau negative reinforcement adalah penguatan yang menimbulkan perasaan tidak menyenangkan sehingga mengurangi terjadinya tingkah laku. Contohnya seorang anak akan meninggalkan kebiasaan terlambat, mengumpulkan tugas karena tidak tahan dimarahi oleh gurunya. Jadi di sini ketika ini kebiasaan buruk ini yang biasanya kita lakukan secara terus menerus, seperti ketika kita akan mengumpulkan tugas, kita itu mengumpulkan tugas karena ada pasti dimarahi, pasti ada dapat hukuman. Jadi kayak karena ada sesuatu hal yang dia akan berdampak negatif, makanya dia melakukan itu. Nah, yang ketiga hukuman atau punishment adalah respon yang diberi konsekuensi yang tidak menyenangkan akan membuat anak tertekan. Nah, contohnya seorang anak yang tidak mengerjakan tugas tidak diperbolehkan bermain bersama temannya sebagai bentuk hukuman. Nah, bila tidak memunculkan rangsangan, yang ketiga hukuman atau punishment adalah respon yang diberi konsekuensi yang tidak menyenangkan akan membuat anak tertekan. Contohnya seorang anak yang tidak mengerjakan tugas tidak diperbolehkan bermain bersama temannya sebagai bentuk hukuman. Jadi di sini ada suatu hukuman. Jadi ketika kita tidak melakukan
hal yang baik atau hal yang menyenangkan, pasti kita akan mendapatkan hukuman. Contohnya ketika kita tidak membuat tugas, pasti kita pasti akan dikeluarkan dari kelas. Nah, bila tidak memunculkan rangsangan, maka guru tidak dapat membimbing anak untuk mengarahkan tingkah lakunya. Untuk itu, guru perlu untuk mengarahkan dan mengontrol anak dalam proses pembelajaran agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Nah, lebih lanjut, Skinner menyarankan agar hukuman dihindari karena adanya hasil yang bersifat emosional dan tidak menjamin timbulnya tingkah laku positif yang diinginkan. Jadi di sini jangan ada hukuman-hukuman, nanti anak ini akan muncul kelakuan-kelakuan yang tidak bagus. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Tuhan Yesus memberkati.